Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet yang terbuat dari 2 lembar seperti ini. Jadi ini disatukan, jahitannya juga teman-teman bisa lihat ini rapi ya. Dan motifnya juga sedikit timbul untuk bagian ini seperti jalinan. Semoga nanti mudah untuk diikuti ya. Nah, teman-teman bisa nanti perlebar sesuai keinginan. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang polikilap, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Kita langsung mulai. Pertama, buat dulu awalan rantai. Dua puluh 26 rantai. Nah, setelah 26 rantai, di ujung kita akan tambahkan rantainya lagi, yaitu kita akan tambah di sini dengan 2 rantai lagi. Jadi teman-teman pastikan ini rantai ke-26, tahan sedikit, kemudian tambahkan 2 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-26 tadi ya, kita akan buat DC sebanyak 7 kali. Jadi ada 7 rantai, isi masing-masing dengan 1 double crochet atau DC. DC yang pertama, beri penanda agar tidak bingung untuk awal dan akhir. Rantai berikutnya DC yang kedua, DC yang ketiga, DC yang keempat, DC yang kelima, DC yang keenam, dan DC yang ke-7. Nah, kemudian kita masuk ke motif bagian yang pertama. Pertama kita lilit dulu benang 2 kali di hook, lalu skip 2 rantai, skip 2 ya, 1 2. Di rantai berikutnya kita isi 1 triple crochet atau TC. 1 kali keluar, 2 dan 3. Nah, seperti ini ya, TC atau triple crochet. Di rantai berikutnya kembali TC. Kemudian lilit lagi benangnya 2 kali, kita kerjakan yang bagian kita skip. Lilit 2 kali benang, kembali ke skip yang pertama, dari belakang buat 1 TC. Lalu kembali 1 TC di skip yang kedua, yang ini ya. Nah, setelah itu di rantai berikutnya kita buat 1 TC. Rantai berikutnya ya, 1 TC. Lalu rantai berikutnya 1 TC lagi, jadi ada 2 kali TC nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ulang dari bagian yang pertama ya. Lilit dulu benangnya 2 kali, skip 2, 1 2 TC di rantai berikutnya, TC kedua di rantai berikutnya, kembali ke tempat yang kita skip, ini 2 rantai ini, TC pertama dari arah belakang di skip yang pertama, kemudian TC kedua dari arah belakang di skip yang kedua. Lalu TC di lubang di rantai berikutnya,
TC kedua di rantai berikutnya. Nah, ini adalah motif untuk bagian tengah yang pertama. Kemudian kita kembali buat DC di sebanyak 7 kali ya. 1, DC kedua, DC ketiga, DC keempat, DC kelima, DC ke-6, dan DC ke-7. Nah, selesai ya, satu baris, hasilnya seperti ini. Dan di ujung kita letakkan penanda agar tidak bingung karena pengerjaannya akan bolak-balik. Nah, setelah selesai satu baris ini, tambahkan satu rantai. Putar rajutannya mulai dari titik yang penanda ini. Jadi kita akan isi tiap-tiap lubang dengan satu single crochet. Satu single crochet dimulai dari tempat yang kita beri penanda. Nah, letakkan lagi penandanya. Lanjutkan satu single crochet atau satu SC hingga ke ujung. Nah, SC yang terakhir di penanda. Selesai, letakkan lagi ya penandanya. Dan akhir baris tambahkan 2 rantai. Kemudian ini kita putar dan hasilnya seperti ini. Jadi ini bagian depan ya. Untuk bagian depan kita kembali ulang dulu untuk bagian motif, dan nanti motifnya masuk bagian yang kedua. Kita mulai membuat DC sebanyak 7 kali. Dimulai dari tempat yang kita beri penanda. 1. Jadi usahakan dihitung agar bagian kiri kanannya lurus ya. 2. DC ketiga. 4. 5. 6. Dan 7. Nah, kemudian kita akan mengerjakannya langsung ke bagian baris yang bawah ya, yang seperti ini. Kita masuk motif bagian kedua. Nah, kita langsung turun ke bawah, kaitkan dari arah depan, kita buat 1 TC. Kemudian 1 TC lagi di arah depan, motif paling bawah. Lalu pilih benang, skip 2. Nah, ini kita skip ya. Sini kan ada TC di belakang ini, skip 2. Sejajar dengan ini, kembali kita buat 1 TC. Lanjut 1 TC di tempat berikutnya. Nah, setelah itu kita akan kerjakan yang kita skip tadi, yang ini dari arah bagian depan. Di skip yang pertama, di TC skip yang pertama, 1 TC arah depan, kemudian 1 TC lagi di skip yang kedua. Nah, seperti ini ya. Kita ulang lagi motifnya. Kita ulang dari yang pertama. Lanjut TC di barisan depan berikutnya. TC lagi di sebelahnya. Kemudian skip 2. 1 2 TC. TC lagi di sebelahnya.
Kemudian TC di tempat yang kita skip dari arah depan, TC di bagian arah depan yang pertama. Kemudian TC di sebelahnya di arah depan, ini yang kedua. Nah, seperti ini ya, ini motif bagian yang kedua. Kemudian lanjut DC sebanyak 7 kali. Sejajarkan ya. 1 2 3 4 5 6 dan yang ke-7. Letakkan lagi penandanya. Selesai. Lanjut, kita ulang bagian yang SC ini, satu rantai, putar rajutannya. Ini arah belakang, berarti kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 single crochet. SC terakhir di penanda. Letakkan lagi penandanya. Selesai, satu baris, 2 rantai, putar. Kita pengerjaan dari arah bagian depan. Dan untuk motif kita ulang bagian yang pertama ya. Kita mulai sama seperti tadi, kita akan buat DC sebanyak 7 kali, baru kita ulang motif bagian yang pertama. Mulai dari penanda 1, DC kedua 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian kita masuk ke baris yang bawah tempat motif. Kita mulai pengerjaan di motif yang pertama. Kita ulang motif pertama ya, skip 2. Ini kan ada yang di belakang ini. Bisa teman-teman lihat. Kita isi 1 TC. Kemudian 1 TC lagi di yang belakang ini berikutnya, bagian TC yang motif ya. Jadi kita turun 1 baris untuk pengerjaan motif. Kemudian lilit benang, kita kembali ke bagian yang kita skip. Ini 1 dan 2, kita isi masing-masing 1 TC dari arah bagian belakang. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, untuk motifnya kita selalu turun 1 baris ke bagian motif. TC lagi di arah bagian belakang di tempat yang kita skip yang kedua. Kemudian TC di sini sejajarkan berikutnya. 1 TC lagi di berikutnya. Kita ulang motif bagian yang pertama ini. Skip 2, 1, 2 TC. TC lagi di sebelahnya. TC di arah bagian belakang yang kita skip yang pertama. Lalu TC di skip yang kedua dari arah belakang. Kemudian TC di selanjutnya. Dan TC kedua di selanjutnya.
Nah, selesai motif bagian yang pertama, kembali kita ulang DC sebanyak 7 kali. 1 2 3 4 5 6 dan terakhir di penanda yang ke-7. Letakkan lagi penandanya di ujung satu rantai, putar, masuk bagian belakang, kita isi tiap-tiap lubang dengan satu single crochet atau SC. Lanjutkan satu SC satu baris ini. SC terakhir di penanda. Selesai. Di ujung kembali 2 rantai, putar rajutannya kita ke arah depan, kembali kita ulang DC motif bagian yang kedua ya, untuk bagian motif. Jadi kita turun lagi pengerjaannya. Pertama buat dulu DC sebanyak 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, setelah itu kita turun dan mulai mengerjakan bagian motif kedua. Kita buat 1 TC, TC berikutnya skip 2, 1 bagian belakang kita skip ya. TC berikutnya TC kedua lagi berikutnya. Kemudian kembali di tempat yang kita skip dari arah depan ini, TC di skip TC yang pertama. Kemudian TC di yang kita skip yang kedua dari arah depan ini. Nah, seperti ini sudah mulai kelihatan motifnya. Ulangi TC berikutnya, TC kedua yang berikutnya, skip 2, 1 2 TC berikutnya, TC kedua yang berikutnya, TC di skip yang pertama, di TC yang skip pertama dari arah depan ini. TC dari arah depan di skip yang kedua. Nah, selesai ya motif bagian keduanya, mulai terlihat rapi. Lanjut DC 7 kali, 1 2 3 4 5 6 dan yang terakhir di penanda yang ke-7. Selesai satu baris, satu rantai, putar rajutannya, kita mulai pengerjaan bagian belakang. Isi tiap-tiap lubang dengan satu single crochet.
Nah, SC terakhir di penanda. Selesai lagi satu baris, 2 rantai, masuk ke arah bagian depan. Nah, jadi teman-teman, untuk bagian depan ini motifnya pengulangan bagian motif, ulangi 1, kemudian bagian SC motif kedua, bagian SC lagi motif, kemudian bagian SC untuk bagian arah belakang ya. Jadi lakukan bergantian, dan jumlah DC nya kiri dan kanan itu ada 7. Jadi langsung dihitung supaya bagian kiri dan kanannya pas. Nah, untuk teman-teman yang ingin dompetnya agak ukuran sedikit panjang, bisa buat setinggi yang dibutuhkan ya. Jadi nanti ini menyamping, jadi usahakan sama ya. Nah, ini dia, saya rasa cukup untuk bagian tinggi motif. Jadi ini ada sekitar motifnya ada sekitar 11 kali ya, saya ulang. Ada 11 kelompok. Dan untuk tingginya ini sekitar 12 cm. Nah, kalau teman-teman ingin lebih tinggi dan dompetnya jadi lebih panjang, tinggal tambahkan saja ya. Untuk bagian motif bisa akhiri di bagian 1 atau bagian 2. Jadi ini akhirnya dari arah bagian depan ya, jangan dari arah bagian belakang. Selanjutnya kita akan mulai pengerjaan SC berkeliling. Ini agak rapi ya. Nah, seperti ini. Nah, di ujung ini saya akan tambahkan 1 rantai. Lalu teman-teman beri penanda di DC yang kedua sebelum terakhir ya. Nah, di sini ini dia beri penanda. Nah, selanjutnya kita akan buat SC berkeliling. Supaya teman-teman tidak bingung, bisa lihat ya patokannya. Bagian atas ini tinggal buat isi 1 SC setiap lubang. Untuk bagian samping ini kan DC dan sama SC, jadi teman-teman perhatikan titiknya seperti yang saya contohkan. Nah, di sini SC yang pertama, kemudian ini ada titik, 1 lagi SC yang kedua. Nah, di sini SC yang ketiga, kemudian SC di titik yang ini lagi. Lalu di sini, jadi tinggal teman-teman ikuti saja ya tempat meletakkan SC untuk bagian sisi kiri dan kanan. Nah, kalau ingin melihatnya lebih jelas dan videonya terlalu cepat, teman-teman bisa perlambat ya. Nah, seperti ini. Jadi ini teman-teman lanjutkan di sini SC, di sini, di sini, di sini, dan di sini serta seterusnya ya, untuk bagian titik-titik meletakkan SC untuk bagian samping. Nah, lanjutkan. Kalau untuk bagian ini teman-teman tinggal ikuti saja ya, 1 SC setiap lubangnya sudah pas. Di sini berkeliling, dan nanti SC yang terakhir itu yang di penanda ini. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran. SC terakhir di penanda, dan akhir putaran kita slip stitch di puncak SC pertama. Nah, yang ini sebentar kita sisihkan. Ini kita tarik ya, benangnya agak panjang untuk sekalian kita gunakan untuk menjahit bagian sisinya. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya teman-teman buat 1 lagi, tapi benangnya diputuskan ya, tidak usah dipanjangkan. Nah, jadi untuk polanya sama, usahakan sama dan dengan ukuran yang juga sama. Nah, untuk yang saya contohkan ini benangnya memang sedikit lebih lembut, jadi untuk sisinya sedikit melengkung ya. Nah, selanjutnya ini kita akan gabungkan dengan sisa benang yang kita jahit berkeliling, tapi sisakan 1 sisi untuk bagian atas dompet yang ini ya. Nah, kita samakan posisinya, saling membelakangi, sudut ketemu sudut.
Nah, kalau teman-teman kesulitan, terasa nanti ada bagian yang terlalu berlebih SC-nya, boleh di skip ya, langsung saja boleh kita skip SC-nya, kemudian kita jahit ke SC berikutnya. Nah, seperti ini. Jadi tidak usah khawatir takut nanti ada yang SC-nya kebesaran atau kekecilan, tinggal di skip saja. Nanti kalau sudah dijahit, dia akan jadi rapi ya, dia mengikuti bagian persegi yang kita jadikan contoh. Nah, seperti ini ya teman-teman, tinggal jahit, ketemukan bagian setiap titik ketemu titik. Usahakan tahan benangnya yang sudah kita buat untuk menjahit agar jahitannya jadi lebih rapi. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, lanjutkan ya sini hingga ke sini. Nah, ini dia. Nah, bisa terlihat rapi ya. Sudah selesai 3 sisi dijahit. Dan seperti ini bagian ujungnya. Tinggal jahit berulang untuk menyembunyikan benangnya ke arah bagian dalam. Nah, sudah seperti ini bagian dalamnya. Nah, selanjutnya tinggal jahit resleting, dan ini ada hiasan ya di ujung resletingnya. Untuk tutorial hiasan bunga tulip seperti ini, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan link tutorial untuk videonya. Nah, jadi ini bagian dompetnya tidak di furing, tapi kalau teman-teman ingin furing juga boleh ya. Nah, selanjutnya ini kita akan jahit. Saya akan peragakan cara menjahitnya. Letakkan pas di antara seperti ini. Tahan dengan jarum bentul, usahakan resletingnya dalam keadaan tertutup supaya ketika kita mengepaskannya ke bagian rajutan nanti ketika dijahit tidak bergelombang. Untuk bagian dompetnya jangan ditarik ataupun diketatkan, jadi untuk kiri dan kanannya nanti hasilnya sama ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini tidak bergelombang. Nah, kemudian baru kita jahit menggunakan benang jahit dan jarum jahit kecil biasa. Kalau teman-teman punya mesin jahit yang cukup kuat, ini bisa menggunakan mesin jahit. Di sini saya peragakan dengan menggunakan jahit tangan. Dan ketika menjahit, ini bisa kita buka ya resletingnya. Nah, seperti ini kita mulai menjahit. Jangan terlalu ditarik bagian posisi dompet rajutannya agar resletingnya tidak bergelombang. Nah, seperti ini, jahit seperti biasa. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman lanjutkan menjahitnya berkeliling, dan setelah itu nanti dompetnya selesai. Nah, ini dia hasilnya, sudah selesai dompetnya, sudah selesai dijahit. Teman-teman bisa perhatikan resletingnya tidak bergelombang, hasilnya cukup rapi. Depan dan belakang motifnya sama, bagian tengah ini timbul, jahitan samping, bawah, kiri dan kanan seperti ini. Dan ini bagiannya tidak dipuring ya, jadi ini teman-teman bisa furing dan teman-teman bisa lihat ini motifnya jadinya lurus. Jadi untuk teman-teman pemula yang ingin mencoba membuat dompet, ini cukup mudah ya. Untuk kreasi 2 lembar dijadikan 1 dan menghasilkan 1 buah dompet. Nah, untuk ukuran dari dompet ini finalnya adalah untuk tinggi itu sekitar 12 cm, sementara untuk bagian lebar 14 cm. Untuk ukuran yang lebih panjang lagi, teman-teman tinggal buat motifnya lebih panjang lagi ya. Nah, semoga pola untuk dompet ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.